Selamat malam teman-teman semua, jumpa lagi dengan Skevi di seri pengajaran Romo Daniel, chapter 14, Prainkarnasi Kristus. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang menjelang Natal ini, teman-teman. Kita di dalam butir pengakuan iman Nikea ini baru masuk ke butir kedua mengenai Kristus. Teman-teman, kita panggil Romo Daniel ya untuk bergabung bersama kita. Selamat malam Romo Daniel. Selamat malam Ibu Skevi, apa kabar? Baik Romo, terima kasih. Mudah-mudahan Romo pun selalu sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Romo, kita sebelum mulai, kita doa dulu ya Romo. Saya bawakan doa ya. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk mengikuti pengajaran Romo, khususnya memperdalam tentang Kau ya Tuhan Yesus, bagaimana apa yang keberadaan Kau sebelum inkarnasi. Bapak, pimpinlah semua kegiatan hari ini Bapak, agar semuanya boleh dilancarkan sehingga pengajaran-Mu boleh memperdalam iman kami tanpa sesuatu hambatan apapun. Berkati Romo Daniel ya Bapak yang menjadi pengajar bagi pertumbuhan iman kami, agar apa yang Romo sampaikan dapat kami mengerti. Berikan kesehatan dan anugerah-Mu senantiasa bagi Romo Daniel dan juga bagi semua teman-teman kami yang mendengarkan pengajaran ini. Tuhan berkati baik pribadi maupun keluarga. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, amin. Teman-teman, tanpa berpanjang-panjang karena pengajaran kita cukup detail, kita persilakan Romo untuk mulai mengajar kita. Silakan Romo. Terima kasih, saudara-saudara. Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya. Selamat malam. Pada pelajaran kita yang terakhir, kita sudah mengakhiri butir 1 dari pengakuan iman Nikea, yaitu yang bunyinya aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan saya bahas lebih dulu, yaitu tentang malaikat dan roh jahat. Yang kelihatan tentang manusia, dan terakhir itu kemarin sampai kepada kejatuhan manusia dan persiapan keselamatan manusia, yang akhirnya itu merujuk kepada persiapan itu adalah suatu hal yang sejak kekal direncanakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan sekarang kalau begitu kita sampai ke butir kedua dari pengakuan iman Nikea itu, yang bunyinya, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Itulah pembicaraan mengenai pribadi dari Yesus itu. Nah, sebelum kita berbicara tentang Yesus, di situ ada kata-kata satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan sebelum segala zaman. Kalau betul dikatakan dia ada sebelum segala zaman, artinya sebelum dunia diciptakan. Adakah bukti-bukti itu dalam Alkitab? Mari kita lihat dulu dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 5. Mengapa kita perlu bahas ini? Karena ada orang di luar sana yang menolak keilahian Yesus dan mengatakan dia manusia biasa saja, dia baru diciptakan kemudian, jadi sebelum itu ya tidak ada. Tapi pengakuan iman mengatakan dia diperanakan sebelum segala zaman, membuktikan dia sudah ada, ya, sebelum dia lahir dari perawan Maria. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5.
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Berarti Kristus pernah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Kapan? Sebelum dunia ada. Nah, kalau dia mengatakan dia sebelum dunia ada, sudah ada di hadirat Bapa, berarti betul pengakuan apa yang diringkaskan dalam pengakuan iman itu dia sudah dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Belum segala zaman dia sudah ada. Demikian juga kita baca di dalam Yohanes pasal yang sama ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau mengasihi aku, jadi Bapa mengasihi firman-Nya ini yang setelah jadi manusia namanya Yesus Kristus. Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum adanya dunia, yang nanti jadi manusia namanya Yesus itu sudah ada. Meskipun pada waktu itu namanya belum Yesus. Belum berwujud manusia juga. Ya, tapi sudah ada. Sebelum dunia dijadikan. Jadi dari pernyataan Yesus ini ada lagi ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya 56-57. 56 sampai 58 lah. Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Abraham dikatakan telah melihat harinya Yesus. Padahal dalam konteks tahunnya ketika dia berbicara ini, yang ditulis ini, dia baru kira-kira umur 33 tahun ya. Dan Abraham sudah meninggal 2000 tahun sebelumnya. Bagaimana dikatakan Abraham pernah melihat harinya dia? Ya. Nah, berarti dia mengaku pernah ada sebelum Abraham. Nah, kira-kira kalau kita ketemu orang gitu ya, entah datangnya dari mana, gitu ya. Mungkin dari Sumatera sana. Lalu teman kita dari Batak gitu mengatakan, saya ini loh dulu tukang main dengan pahlawan Sisingamangaraja. Padahal dia baru umur 2 tahun. Atau 15 tahunan gitu. Kira-kira kita percaya nggak kalau ngomong orang itu? Umur masih 15 tahun dan kamu pernah ketemu Sisingamangaraja? Ada beberapa kemungkinan. Kamu bohong. Kemungkinan kedua, mungkin kamu gila. Dan kemungkinan yang ketiga, barangkali kamu berkata benar. Jadi hanya 3 kemungkinan ini saja, ada yang lain. Demikian juga dengan Yesus. Ketika orang tahunya dia masih umur 33 tahun, ngaku pernah bertemu dengan Abraham, ya pasti ada keheranan. Ada 3 kemungkinan ini. Coba keheranan dari pihak yang mendengar, supaya 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Nah itu ditanya, masa sih? Abraham kan sudah meninggal 2000 tahun yang lalu dan kamu mengatakan Abraham pernah melihat engkau? Makanya pertanyaan ada 3 kemungkinan. Bahwa dia itu bohong. Tapi kalau orang bohong tidak mungkin mengajarkan apa yang kaya katakan dia, apa yang tidak katakan tidak, selebihnya daripada itu berasal dari sejahat. Kan dalam khotbah di Bukit kan dia mengatakan itu. Mana mungkin pembohong bisa mengajar seperti itu? Nah, mungkin gila. Ya oke deh, nggak bohong, tapi mungkin gila. Ada orang gila bisa membangkitkan orang mati? Ya tidak mungkin lah. Jadi bohong juga bukan, gila bukan. Berarti hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, yaitu dia memang berkata benar gitu. Makanya dia mengatakan ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jangankan Abraham yang baru 2000 tahun yang lalu meninggal, sebelum dunia ada pun dia sudah ada. Katakan tadi kan?
Berarti kalau gitu dia tidak berbicara bohong. Itu nomor satu. Jadi dari pengakuan Yesus sendiri, dari pernyataan tentang dirinya, dia mengatakan sudah ada sebelum dunia ada. Yang artinya eksistensinya itu bukan baru ada ketika lahir dari Maria. Eksistensinya sebagai pribadi adalah kekal karena dia adalah firman Allah. Tapi keberadaan inkarnasinya memang baru dia ada ketika lahir dari Maria. Itu keberadaan inkarnasi, bukan eksistensi dirinya. Kalau eksistensi dirinya sejak kekal karena dia firman. Firman itu adalah sudah ada sebelum dunia ada. Nah, makanya ada di mana tadi katanya? Dia berada di hadirat Bapa dalam kemuliaan. Ya kan? Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya 38, Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Iya. aku. Aku telah turun dari surga, berarti tadinya tempatnya di surga. Di alam non fisik, di alam non tercipta. Nah, kalau begitu adakah bukti-bukti di dalam Alkitab mengenai pra-inkarnasi dari Kristus ini? Mengenai keberadaannya sebelum dia berinkarnasi atau sebelum dia menjadi manusia. Jadi kata inkarnasi itu jangan disalah ngerti ya saudara ya. Itu bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu ajaran Hindu dan Buddha, dan beberapa ajaran yang lain tradisional. Ajaran tradisional yang lain, reinkarnasi artinya kalau orang mati, rohnya akan masuk ke tubuh yang lain. Nah, tubuh ini mati, masuk yang lain. Ini namanya reinkarnasi atau penitisan. Ya. Yang dimaksud inkarnasi itu dari kata Latin carnus, artinya daging. Makanya kalau kita berbicara anak SD dulu, waktu saya masih kelas 5 dulu diajar ilmu biologi, ada binatang namanya karnivora. Karnivora itu pemakan daging, dari kata karni itu dari kata karnus. Karnus itu bahasa Latin daging. Maka inkarnus menjadi inkarnatio itu adalah menjadi daging. Jadi ketika kita berbicara tentang inkarnasi itu bukan reinkarnasi yang kita maksud. Yang kita maksud dengan inkarnasi artinya menjadi daging. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 14. Alkitab yang lain. Bahasa Latin. Itu dari bahasa Latin memang. Jadi coba saya bacakan dari Alkitab bahasa Latin namanya Vulgata. Vulgata. Itu Alkitab resminya Gereja Katolik ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-14. Coba baca dalam bahasa Indonesia dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam bahasa aslinya, Keologos Sarx Egeneto. Dan firman itu dan logos itu telah menjadi Sarx. Sarx itu daging. Telah menjadi daging. Ya. Nah, di dalam bahasa Latinnya, itulah kita mendapatkan kata inkarnatio itu, kita baca et verbum caro factum est. Jadi caro factum dari kata caro menjadi daging karnos tadi. Caro factum est
habitavit et nobis, dan tinggal di tengah-tengah kita. Et vidimus, dan kami telah melihat gloriam eus, melihat kemuliaannya, gloriam quasi, kemuliaan seperti enigeniti apatre, anak tunggal sang Bapa, plenum gratiae et veritatis, penuh dengan rahmat dan kebenaran. Jadi dari kata Latin inilah kita mendapatkan kata inkarnasi tadi, dan itu terbukti dari kitab suci bahasa Latin ini, kitab suci Vulgata. Nah, saudara, jadi sebelum Kristus menjelma, menjadi manusia, menjadi daging, atau berinkarnasi, maka kita gunakan istilah pra-inkarnasi. Apa memang dia pernah ada? Iya. Dia pernah ada. Dan yang selalu menampakkan diri kepada tokoh-tokoh nabi dalam Perjanjian Lama, itu adalah Kristus ini sebelum dia jadi manusia. Karena kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, menurut ayat ini, tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sang Bapa tak pernah menyatakan diri. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya itu, dialah yang menyatakan itu. Jadi kalau ada penyataan-penyataan Bapa, penyataan Allah maksud saya, ada penyataan-penyataan Allah atau penampakan-penampakan ilahi dalam Perjanjian Lama, berdasarkan ayat ini, pastilah itu Kristus atau firman sebelum dia jadi manusia. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus belum datang pun Alkitab mengatakan bahwa Musa pernah melihat Kristus. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Sebagaimana dikatakan Abraham pernah melihat harinya Kristus tadi. Alkitab juga mengatakan Musa pernah melihat Kristus. Ya. Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Ya, menganggap penghinaan karena Kristus. Gimana dia tahu Kristus? Kalau dia tidak bertemu Kristus. Ya, memang belum disebut Kristus. Itu kan yang dari kacamata orang yang sudah percaya Kristus yang nulis ini, ya, penulis surat Ibrani. Tapi pengalaman Musa ketika bertemu dengan tokoh-tokoh, ya, sosok-sosok ilahi yang ada dalam Perjanjian Lama, itu ternyata penampakan Kristus. Mari kita lihat pertama ya. Penampakan pertama kita lihat sebenarnya di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 kita baca demikian, saudara. Ketika Hagar melarikan diri dari rumah Abraham, ya, dan Sarai karena dia bertingkah kurang baik dengan nyonyanya Sarai ini, akhirnya dia diusir. Ya, coba ayat 4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nyonyanya yang telah merelakan suaminya untuk jadi suami si budak ini juga. Setelah dia hamil, nyonyanya direndahkan. Ronanya marah, sakit hati. Ya, diusirlah dia. Ya, diusir, maka dia lari. Dan ketika dia ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, dalam pelariannya ini apa yang terjadi? Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Dia bertemu sosok namanya malaikat Tuhan. Kalau bahasa Ibrani-nya namanya Malak Yahweh. Ini bukan malaikat biasa.
Kita lihat nanti, ini bahwa ini bukan malaikat biasa. Dan malak Yahweh ini berbeda dengan malaikat biasa. Terus? Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Terus? Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Coba, aneh sekali kata-kata malaikat. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Berarti dia bisa menciptakan keturunan. Berarti dia bisa menciptakan manusia. Padahal yang bisa menciptakan manusia itu Allah. Ini kan ada malaikat bisa menciptakan ini loh. Berarti malaikat itu punya kuasa yang sama dengan kuasanya Allah. Kalau gitu ini bukan malaikat biasa. Gitu. Ya. Terus, ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Nah, ternyata yang disebut malaikat Tuhan atau malak Yahweh yang berbicara tentang dengan Hagar ini, oleh Hagar disebut Yahweh itu sendiri sebagai Tuhan itu sendiri. Dan coba kita lihat lagi ayat 11 itu. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Di satu sisi dia menunjukkan punya kuasa seperti Allah sendiri, yaitu dapat menciptakan manusia. Di sisi lain dia mengatakan dirinya beda dengan Allah. Karena Tuhan mendengar. Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Pak tidak mengatakan aku telah mendengar. Tuhan telah mendengar. Berarti malak Yahweh ini di satu sisi identik dengan Allah, mempunyai kuasa seperti Allah. Di sisi lain, dia itu berbeda dengan Allah. Dan dia disebut sebagai Tuhan itu sendiri, sebagai Yahweh itu sendiri. Yahweh itu sendiri ya. Coba kita lihat ayat 13 tadi. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Engkaulah El Roi. El itu dari kata Elohim. Atau El bahasa Kanaan artinya Allah sama dengan Elohim, Eloah. Roi itu melihat. Allah yang melihat. Berarti kalau itu malak Yahweh yang oleh Hagar disebut Tuhan itu disebut dengan nama sebagai Allah yang melihat. Berarti di sini ada sosok malaikat yang aneh. Punya kuasa seperti Allah. Disebut sebagai Allah, sebagai Yahweh. Tapi beda dengan Allah. Beda dengan Tuhan. Siapa ini? Nah, mari kita selidiki selanjutnya. Ya. Ingat ini dulu, ingat fakta ini dulu. Kita baca juga di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Tuhan menampakkan diri. Ia melihat 3 orang. Tapi ternyata setelah kita baca lebih lanjut, 2 orang yang lain itu ternyata bukan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Dua-dua. Jadi orang itu berjalan menuju Sodom karena memang tujuannya ke Sodom. Tempatnya Lot. Ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, yang 2 itu berjalan ke Sodom, yang 1 tetap tinggal dan Abraham berada di hadapan Tuhan.
Berarti yang satu dari tiga ini adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita baca selanjutnya dalam pasal 19 ayat 1, kita melihat siapa dua orang yang pergi itu. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, ternyata yang dua itu malaikat. Dan yang satu tetap tinggal dengan Abraham, itulah Tuhan itu sendiri, menampakkan diri sebagai manusia. Kita baca selanjutnya ayat yang ke setelah Abraham akhirnya dalam ayat 29, 25 sampai 32 mengadakan dialog dengan salah satu penampakan tadi yang ternyata Tuhan sendiri. Dan setelah selesai, apa yang terjadi ayat 33? Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jadi ada penampakan ini. Disebut Allah menampakkan diri sebagai malak Yahweh, lalu menampakkan diri seperti manusia. Kita baca lagi. Dan kalau kita mengerti ajaran Tritunggal, maka kita tidak heran. Karena firman Allah itu sifatnya sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, makanya kalau malak Yahweh ini beda dengan Bapa, karena firman itu beda dengan Bapa, tapi satu dalam keilahian. Malak Yahweh mengatakan bahwa dia mempunyai identitas seperti Allah karena dapat menciptakan manusia dan disebut Allah, tapi mengatakan beda dirinya dari Allah. Nah, di sini kelihatan sudah kelihatan memang di dalam diri Allah itu ada Tritunggal itu. Jadi yang menampakkan dari diri ini bukan Bapa, karena Malak Yahweh tidak mengatakan aku ini Bapa, enggak. Bapa Tuhan mendengar engkau. Lalu penampakan kepada Abraham dalam pasal 18 itu juga. Ya ini Yahweh, tapi kalau kita baca selanjutnya, ya menampakkan wujud seperti manusia ini, kita baca dalam ayat pasal 19 itu, ayat yang ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan. Ya, ini para bapak gereja mengatakan Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, itu yang ngomong dengan Abraham ini. Karena dia mengatakan aku akan menurunkan hujan dan api. Tapi api itu Tuhan berasal dari Tuhan, dari langit, dari surga. Itu menunjuk Allah Bapa. Jadi yang menampakkan diri kepada Abraham itu bukan sang Bapa tetap di surga, yang dikatakan di sini dari langit. Yang menampakkan diri dalam wujud seperti orang tadi itu adalah Sang Putra. Sama seperti dengan kasusnya Hagar tadi. Yang menampakkan diri sebagai malak Yahweh tadi, tapi dia membedakan dirinya dengan apa yang disebut Tuhan, yang mendengarkan Hagar tadi. Itulah sosok yang sama ini. Jadi betul konsisten Alkitab, Allah tak pernah dilihat oleh siapapun, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pakuan Bapa, itulah yang menyatakan. Demikian juga kalau kita baca dalam Kejadian 3:8. Setelah kita mengerti ini ya, Kejadian 3 ayat 8 kita baca. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Langkah Tuhan Allah. Terus? Yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ini tidak mungkin Allah Bapa tidak menampakkan diri kok. Ya kalau gini siapa? Ya sama seperti yang menampakkan diri pada Abraham itu. Yang ngomong-ngomong dengan Abraham. Yang menampakkan diri pada Hagar dalam wujud malak Yahweh. Itulah firman Allah. Penampakan dari firman Allah atau anak Allah yang tunggal. Sebelum dia menjadi manusia. Kita baca juga dalam Kejadian pasal 22. Di dalam Kejadian pasal 22. Ayatnya yang ke-1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini yang memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak adalah Allah sendiri. Dan akhirnya setelah sampai di Gunung Moria, yaitu di puncak di Yerusalem sana ya, jadi tempat penyembahnya di sana ya, di mana akhirnya di situ dibangun bait Allah di atasnya ya. Kita baca ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, oke, ayat 11. Ayat 10 dan 11. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Terus Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. coba yang berseru siapa sih? Malaikat Tuhan, malaikat Allah. Apa yang dikatakan? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Perhatikan, dia tidak mengatakan bahwa engkau takut akan aku. Berarti dia membedakan, malaikat Allah ini membedakan dirinya dari Allah. Tetapi dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada nah, padahal yang nyuruh menyerahkan tadi adalah Allah sendiri. Di sini malaikat Allah mengatakan, engkau tidak segan-segan menyerahkan anak itu padaku. Padahal dalam ayat 1-2 tadi, yang memerintahkan menyerahkan itu adalah Allah. Kepada siapa? Ya, kepada Allah. Dan malaikat Tuhan ini, malaikat Allah mengatakan kepadaku, berarti dia mengidentikan dengan Allah yang memerintahkan ini. Tapi di satu pihak, dia membedakan dirinya dari Allah itu. Jadi dikatakan ayat 11 itu, ayat 12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ya sama dengan tadi. Tuhan membedakan, tetapi juga identik. Nah, dalam ajaran terbuka kan gitu. Firman itu bukan Bapa, tetapi firman itu memiliki hakikat keilahian yang sama dan satu dengan Bapa, gitu loh. Nah, kalau kita tidak mengerti tunggal dengan baik, ini membingungkan nih ceritanya apa ini. Tapi setelah kita mengerti, oh itu maksudnya. Jadi semua nabi itu tidak pernah melihat sang Bapa, yang dilihat adalah penampakan dari firman, dari Kristus sebelum jadi manusia. Kita baca juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Banyak contoh-contoh, mungkin kita tidak bisa membahas semua, tapi saudara sudah tahu kalau gitu, memang di dalam Perjanjian Lama Kristus sudah menampakkan diri. Sudah ada sebelum segala zaman. Dan menampakkan diri kepada para nabi. Jadi para nabi itu percaya pada Kristus sebelum dia jadi manusia. Jadi mereka kalau percaya pada Kristus, ya benar mereka itu Kristen sebelum ada kekristenan. Gitu. Karena yang dipercaya adalah Kristus. Kristus yang sebelum jadi manusia. Coba kita baca Kejadian pasal 28. Kita baca dari ayatnya yang jadi ini ceritanya ketika Yakub dan Esau terjadi permasalahan karena Yakub Esau merasa ditipu oleh adiknya dan dia mau membunuh adiknya dan ibunya memberitahu untuk pergi. Lalu Yakub pergi dan di tengah perjalanan dia capek, dia tidur. Kita baca di dalam ayat 10-11 dari pasal 28 Kejadian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Terus? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, jadi Allah Tuhan Yahweh menampakkan diri pada Yakub. Dan di mana menampakkan diri? Ayat yang ke-19.
Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi Yakub mimpi bertemu Allah, bertemu Yahweh di Betel. Nah, coba kita sekarang lihat dalam Kejadian 31. Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke 10 sampai dengan ayat yang ke 13. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Nah, jadi yang menamakan diri pada Yakub dalam mimpi siapa? Malaikat Allah. Terus? Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Terus? Akulah Allah yang di Betel itu. Stop. Siapa yang mengatakan akulah Allah yang di Betel itu? Malaikat. Jadi memang ada malaikat khusus yang merupakan penampakan dari firman Allah atau anak Allah sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu yang menjumpai para nabi semuanya. Nah, di seluruh ini. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak akan kita bahas semua, tapi saya berikan contoh. Termasuk pada Musa. Ya. Kita baca dalam Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6. Ayatnya yang ke pasal 3, maaf. Pasal 3, bukan pasal 6. Keluaran pasal 3 ayat 2 dan sampai 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, ini malaikat Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Yakub, yang menampakkan diri pada Hagar, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan. Nah, sekarang siapa yang melihat? Tuhan. Yahweh itu sendiri. Terus? Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Padahal menurut ayat 2, yang ada di dalam semak duri siapa? Malaikat Tuhan, malak Yahweh. Tetapi di dalam ayat 4, yang ada di tengah-tengah semak duri adalah Allah sendiri. Jadi secara konsisten perjanjian lama menunjukkan adanya sosok yang disebut malak Yahweh ini atau malaikat Tuhan ini yang dinyatakan sebagai Allah tetapi membedakan diri dengan Allah. Ya, seperti kata penginjil Yohanes, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kan beda firman dengan Allah itu karena bersama-sama dengan. Dan firman itu adalah Allah, artinya kodrat yang sama. Makanya malak Yahweh ini beda, tetapi memiliki kodrat keilahian yang sama dengan Bapa. Ya, maka dikatakan di situ, tolong baca lagi. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Nah, padahal yang ditemui Abraham siapa? Ya malak Yahweh ini dalam wujud manusia itu. Terus? Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang ditemui Yakub siapa? Ya ini juga waktu di Betel itu. Ya tak? Dan sekarang menampakkan diri kepada Musa. Oleh karena itu, dan masih juga yang di Gunung Sinai dan semua.
Saya katakan tidak semua saya bahas. Yang menampakkan diri pada Yeskiel, menampakkan diri pada Yesaya, semua adalah sosok yang sama ini. Coba kita baca kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ya, penghinaan karena Kristus. Dari mana dia tahu Kristus? Ya, penglihatan. Dia menampakkan diri ternyata Kristus sebelum berinkarnasi. Kristus sebelum menjadi manusia. Jadi kalau orang mengatakan, wah itu Kristus itu manusia biasa, ya jelaskan ini gitu. Jelaskan ini siapa gitu. Yang menampakkan diri selalu dalam perjanjian lama ini gitu ya. Selanjutnya. Oke, kita skip saja. Kita pergi ke kitab Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Ayat 1 sampai 10. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jelaslah ini tidak mungkin sang Bapa, tak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di panggung Bapa itu yang menjelaskan. Nah, kalau yang menjelaskan, menyatakannya. Nah, kalau Yesaya mengatakan aku melihat, mataku melihat sang raja, karena yang bisa dilihat itu adalah anak tunggal Allah, ya pastilah itu anak tunggal itu yang menampakkan diri ini. Terus? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Ya, lihat. terus langsung aja kalau gitu. Ayat 10. Buatlah hati bangsa. Ayat 9-10 dah. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini kritik terhadap bangsa Israel yang tidak mau percaya pada firman Tuhan. Dan ini oleh Injil Yohanes dikatakan bahwa ini berbicara mengenai Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 kita baca demikian, saudara. Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat 41. Sebentar, pasal 12 ayat 41 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ya, orang Yahudi tetap tidak percaya kepadanya meskipun ada mujizat. Lalu oleh Yohanes dikatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman yang mana? Teruskan. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Nah, mereka tidak percaya karena Yesaya berkata juga. Percaya pada siapa? Percaya pada Kristus. Terus kan? Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat. Melihat dan melihat tapi mengerti jangan. Itu dikutip secara bebas dari kata-kata Yesaya itu. Terus?
dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu adalah kutipan secara bebas dari ayat 9-10 dari Yesaya 6 tadi, dan akhirnya disimpulkan. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaan. Nah, Yesaya melihat kemuliaan siapa? Yahweh. Tapi ini konteksnya adalah orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus. Berarti ini sedang berbicara oleh Yesus. Jadi raja kemuliaan yang dilihat oleh Yesaya itu menurut Injil Yohanes dijelaskan bahwa itu sebenarnya penampakan Yesus sebelum dia berinkarnasi. Itulah Kristus yang prainkarnasi. Satu ayat lagi. Masih banyak sih, makanya saya katakan tidak semuanya. Ya. Kita baca dari Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya 1. Kita baca. Yehezkiel pasal 1. Kita baca ayatnya 26 sampai 28. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat. Suasa itu perak murni ya. Suasa. Ya, terus? Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya jadi sampai... bukan betul-betul pinggang ini, menyerupai. Jadi ini penglihatan saja. Menyerupai pinggang. Sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Nah, ini ternyata disebut gambar kemuliaan Tuhan. Dan yang disebut gambar kemuliaan Tuhan itu adalah Kristus. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan ya, Allah. Kemuliaan itu cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Jadi kalau gitu yang dilihat dari Yehezkiel ini pun adalah Kristus sebelum jadi manusia. Yang dilihat Yesaya itu pun Kristus sebelum jadi manusia. Yang didengar Adam berjalan-jalan di Taman Eden itu pun Kristus sebelum jadi manusia. Dan semua penampakan-penampakan ilahi dalam perjanjian lama itu adalah penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Itulah yang disebut dalam istilah teologi sebagai teofani atau penampakan ilahi, atau juga kristofani atau penampakan Kristus. Jadi benar kalau begitu, ini diteguhkan oleh perkataan Yesus sendiri. Aku sudah ada di hadiratmu sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan semua pernyataan-pernyataan ini membuktikan bahwa Kristus memang berada, dan itulah yang diringkas dalam pengakuan iman gereja. Dia ada sebelum segala zaman. Ini dari sisi penampakan. Ya, ini dari sisi teofani. Tapi juga ada sisi nubuat. Begitu banyak nubuat yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus ini dalam perjanjian lama sebelum dia datang. Tentang kelahirannya dari perawan. Coba kita baca. Sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali. Yaitu Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Aku, kata Allah kepada iblis, kepada si ular, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, maksudnya Hawa. Antara keturunanmu. Nah, nanti ada keturunan iblis, siapa ini? Dan keturunannya. Berarti ada keturunan perempuan. Ingat,
bangsa Yahudi, sebagaimana banyak juga dalam bangsa-bangsa yang lain, termasuk suku-suku kita di Indonesia. Anak itu selalu diambil garisnya dari bapak. Kalau bapaknya marganya Tambunan, anaknya ya Tambunan. Bapaknya marganya apa, selalu mengikuti marga bapak itu. Kalau bapaknya marganya Cong, anaknya juga Cong, itu kan. Jadi secara budaya, dalam budaya seperti itu, setiap anak adalah keturunan laki-laki. Ya memang dalam zaman modern ini, orang dianggap sebagai orang Yahudi asli, benar, orang Yahudi, kalau ibunya orang Yahudi. Itu sekarang, ini bukan zaman dulu. Ini perubahan dalam sistem sosialnya orang Yahudi sekarang. Kalau zaman dulu enggak, ya sama dengan beberapa suku-suku tradisional yang lain di negara kita ini. Nah, di sini dikatakan nanti ada keturunan perempuan. Berarti nanti ada perempuan punya anak tanpa laki-laki. Karena dia yang punya keturunan langsung. Bukan keturunan suaminya. Keturunannya dia sendiri. Dan inilah merupakan nubuat pertama tentang kelahiran oleh perawan. Dari Yesus. Dinubuatkan dari awal. Nah kalau gitu, dan nanti akan ada permusuhan ini antara keturunannya si ular ini. Nah, siapa keturunan si ular ini? Kita baca Matius pasal yang ke-3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Nah, berarti jadi siapa yang disebut keturunan ular di situ? Orang Farisi dan orang Saduki yang memusuhi Kristus. Nah, terjadi permusuhan antara keturunan ular ini dengan keturunan perempuan ini. Dan ini sudah dinubuatkan jauh hari pada waktu zamannya Adam baru jatuh dalam dosa. Kita baca juga dalam di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang ke dikatakan tentang ular beludak juga. Coba kita lihat ayat 34. Ini berbicara tentang orang Farisi dan Saduki lagi. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya, dikatakan keturunannya ular ini karena dia musuh Yesus. Dan kepada mereka ini Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan. Nah, kalau iblis itu bapaknya orang Farisi dan Saduki, itu berarti orang Saduki itu apanya iblis? Ya anaknya kan gitu. Berarti akan terjadi permusuhan antara keturunan si iblis dan keturunan si perempuan, yaitu terjadi konflik antara pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu dengan Kristus sendiri. Yang baca lagi dari Kejadian 3:15 tadi. Baca lagi Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala. Nah, keturunan wanita ini yaitu Kristus itu akan meremukkan kepala. Iblis mengalahkan iblis. Dan itu terjadi pada waktu dia disalibkan dan dikubur. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ada kayu salib, terus? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Pada waktu salib itu dipancangkan,
pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu dilucuti. Siapa mereka? Baca Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan Nah, penguasa-penguasa. ini yang dimaksud. Pemerintah dan penguasa yang dilucuti pada waktu Yesus dipaku di atas salib itu, terus kan belum selesai. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di Nah, berarti mereka adalah rombongan roh-roh jahat di bawah Lucifer, di bawah iblis itu sendiri, yang secara tradisional kita sebut Lucifer, meskipun sebenarnya itu bukan namanya, gitu ya. Itu hanya sebutan saja. Dan itu dari bahasa Latin. Karena kalau dalam Alkitab bahasa Ibrani kata itu tidak ada, bunyinya Helel. Helel itu ketika diterjemahkan bahasa Indonesia dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, bunyinya putra fajar. Maksudnya penyandang terang, putra fajar, putra juga bukan. Nah, kata penyandang terang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Luciferus. Verus itu penyandang, Lucy dari kata lux, lux itu terang, penyandang terang. Ya, jadi itu bukan namanya sebenarnya, ya. Sebutan saja. Nah, akhirnya dari bahasa Latin ini diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James, baru di situ kita sebut kata Latin itu diucapkan secara Inggris jadi Lucifer. Di situ kita ketemu kata Lucifer dalam terjemahan Alkitab versi King James. Dalam bahasa Indonesia, saudara nggak ketemu. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Putra fajar itulah yang akhirnya dalam terjemahan King James bunyinya Lucifer, yang diambil dari kata Latin Luciferus, artinya penyandang terang, yang berasal dari bahasa Ibrani Helel. Jadi kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Itu adalah dari terjemahan dari bahasa Latin diinggriskan. Ya, diinggriskan jadi Lucifer. Oke, baik saudara. Jadi kita melihat di situ bahwa iblis ini akhirnya dikalahkan Yesus. Yang pertama pada waktu Yesus disalibkan, yang dikalahkan adalah pemerintah dan penguasa, yaitu jenderal-jenderalnya. Rajanya Lucifer sendiri, ya karena kita nggak punya sebutan lain, kita sebut aja Lucifer. Sebab sebelum dia jatuh kan belum disebut iblis. Dan Lucifer itu bukan namanya iblis, loh, itu namanya masih malaikat. Penyandang terang, kalau itu pun nama. Tapi ya bukan nama. Nah, kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, karena kita ini dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, yaitu firman Allah atau anak Allah itu, menjadi sama dengan manusia punya daging. Apa? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi seperti kita, total seperti manusia seperti kita. Terus? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Kalau nggak dimanya daging, gimana dia bisa mati? Gitu loh. Dia bisa mati karena telah mengenakan daging, karena telah mengalami inkarnasi. Kalau Tuhan dalam bentuk Tuhan sebagai roh, ya nggak bisa mati. Tapi hanya setelah dia mengambil tubuh sebagai manusia, memang sengaja dengan kemanusiaan itu, dia mati untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya setelah dia mati, apa katanya? Ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, supaya oleh kematiannya dia berkuasa atas iblis yang berkuasa atas maut. Logikanya gimana? Nah, kalau iblis itu berkuasa atas maut, berarti secara kategori setiap orang yang mati itu di bawah cengkramannya iblis ini. Nah, Yesus mati. Nah, iya, karena dia punya tubuh kan. Kalau enggak ya gimana bisa mati? Yesus mati, lo kalah dong dengan iblis. Tunggu dulu. Hari ketiga dia bangkit. Jadi dia luput dari kuburan.
Berarti iblis tak mampu lagi mencengkeram dia supaya tetap dalam alam maut. Membuktikan iblis tidak berdaya kepada Yesus sehingga lepas dia dari kematian, dia bangkit. Maka dengan demikian Yesus menang atas iblis. Dia meremukkan kepala si ular ini. Dia mengalahkan si ular ini. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Semulanya dari sejak jatuh jadi iblis itu berbuat dosa gitu loh. Tadinya sebagai malaikat ya enggak. Setelah jatuh jadi iblis itu berbuat dosa dari awalnya sejak keberadaannya sebagai iblis itu. Terus untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Meremukkan kepala si ular itu. Luar biasa ya saudara. Ribuan tahun itu dinubuatkan. Jadi persis seperti yang dinubuatkan. Kalau itu bukan firman Allah apa itu? Ya, kembali kepada Kejadian 3:15 tadi. Kejadian 3 ayat 15. Maaf saudara, saya minum ya, haus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa itu meremukkan tumitnya? Itu simbol daripada nanti kakinya dipaku, disalib. Jadi kebangkitan Yesus mengalahkan iblis sudah dinubuatkan. Penyaliban pun sudah dinubuatkan. Maka kalau mengatakan tiba-tiba ada orang datang ribuan tahun sesudah mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Loh, tunggu dulu, terlambat. Nubuatnya udah beribu tahun sejak zaman Adam. Dan itu bukan kitab sucinya orang Kristen, ingat. Perjanjian lama itu bukan kitab sucinya orang Kristen, itu kitab sucinya orang Yahudi. Tetapi kan orang Kristen melihat di situ ada nubuat-nubuatnya Kristus. Ya kalau gitu ini persiapan untuk Kristus itu loh. Dan orang Yahudi sendiri tidak percaya pada Kristus, tidak mungkin itu dibuat-buat gitu kan. Orang Yahudi sendiri tidak percaya pada Kristus biarpun ada dalam kitab sucinya. Jadi kalau begitu ini nubuat yang luar biasa. Bahwa nanti akan ada perempuan punya anak perawan. Coba kita baca juga di dalam Yesaya 7:14 mengenai ini. Nubuat-nubuat tentang Kristus sebelum dia lahir di dunia. Kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, mari saya jelaskan. Kok perempuan muda? Apa Matius salah kutip? Matius 1 ayat 21 coba. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan ayat 23 coba. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak Loh, laki-laki. apa salah kutip ini? Di situ di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan perempuan muda. Enggak salah kutip. Dalam bahasa Ibraninya ya, itu Almah. Dari dalam bahasa Ibrani itu ada dua tentang perempuan muda itu. Yang satu Almah, yang satu Betulah. Almah itu artinya perempuan muda yang bisa saja janda muda atau darah. Jadi kata Almah itu mengandung dua makna. Bisa saja janda muda, jadi pernah menikah tapi masih muda. Tapi bisa juga memang darah, belum pernah menikah. Nah, kata yang kedua yang eksklusif artinya anak darah dalam bahasa Ibrani adalah Betulah. Nah, dalam bahasa Ibraninya Yesaya 7:14 itu bunyinya Almah, bukan Betulah. Tetapi ketika kitab suci bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani 300 tahun, kira-kira 300 tahun sebelum Yesus datang. Coba mana itu kitab suci? Kitab suci. Septuaginta. Bentar ya, saudara, saya tunjukkan. Ibraninya mana? Ya.
Ini kitab suci bahasa Ibrani-nya. Nih, bentuknya seperti ini ya, mungkin kayak rumah rayap gitu ya. Ini bahasa Ibrani. Nah ini pada waktu 300 tahun sebelum Kristus lahir, diterjemahkan dalam bentuk ini. Ini namanya Septuaginta. Inilah kitab suci yang dipakai para rasul. Ya, Septuaginta. Nih. Mana itu? Palea Diathiki. Perjanjian lama kata tus hebdomikondas menurut si 70 atau Septuaginta di dalam bahasa Latin. Ya dari bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam Septuaginta ini, dan di dalam Septuaginta bunyinya menjadi Parthenos, yang artinya anak darah. Dalam bahasa Ibrani Yunani juga ada dua untuk kata anak darah. Anak perempuan muda itu nearis, perempuan muda gitu ya. Tapi kenapa tidak diterjemahkan nearis? Apa salah terjemahan? Tidak juga. Sebab kata alma itu juga bisa berarti anak darah, jadi tidak salah. Dan ketika para pimpinan Yahudi yang jumlahnya 30, agama Yahudi yang jumlahnya 72 orang yang lalu dibulatkan jadi 70, sehingga terjemahannya disebut Septuaginta atau terjemahan si 70, ya mungkin bukan marganap itu 70 ya. Hanya kebetulan saja si 70 gitu ya. Itu menerjemahkannya memahami ini sebagai satu nubuat, sehingga dipilih makna yang kedua, yaitu Parthenos, anak darah. Jadi kalau begitu ya tidak salah. Mau diterjemahkan perempuan muda ya boleh, mau diterjemahkan anak darah ya boleh, sebab itu mengandung makna dua-duanya. Dan para bapak gereja melihat kalau gitu mereka sedang waktu itu diterangi oleh Roh Kudus untuk menuliskan Parthenos ini, karena akhirnya itu digenapinya memang betul-betul Parthenos yang melahirkan, dan yang dikutip oleh Matius dalam Matius 1 ayat yang ke-21 tadi memang dari Septuaginta ini yang memang sudah menggunakan kata Parthenos. Coba saya bacanya ya dari Septuaginta itu langsung aja supaya saudara bisa dengar bunyinya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Begini. Viatuto, oleh karena itu, dosi kiros aftos imin Simeon, Allah Tuhan itu sendiri akan memberikan kepada kamu tanda itu, lihatlah, Parthenos, ya kan, dengar kan, Parthenos, anak darah. Berarti Matius tidak salah kutip, karena memang Matius menggunakan terjemahan ini, Septuaginta. Nah untunglah saya punya ini ya, aslinya dari Septuaginta ini. Nah, dari Septuaginta inilah yang kemudian abad kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang itu menjadi kitab suci resminya Gereja Barat Roma Katolik, yang bernama Vulgata. Ya, ini kitab suci kuno semua ini, saudara. Kitab suci kuno semua ya, dari bahasa aslinya gitu. Nah, begitu. Jadi kalau begitu saudara jelas kalau begitu memang apa yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian 37 atau 3:15 tadi akhirnya diteguhkan dalam Yesaya 7:14 bahwa anak darah akan melahirkan, bahwa perempuan akan punya keturunan. Bukan hanya kelahirannya dari darah saja dinubuatkan, bahkan tempat dia lahir itu pun dinubuatkan. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Kita baca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, Terus, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, Hmm. yang permulaannya sudah sejak purbakala. Yang permulaannya maksudnya sejak kekal. Dia lahirnya di Bethlehem. Dan ayat ini yang dikutip oleh para ahli kitab ketika orang-orang Majus datang ke Herodes menanyakan di mana bayi yang akan lahir itu. Coba kita baca dalam Matius pasal 2 ya. Yang akhirnya dikutiplah ayat ini, ternyata si bayi itu lahirnya di Bethlehem ratusan tahun sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Kita baca dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke 4 sampai 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Gitu. Jadi nubuat itu akhirnya ditunjuk oleh para ahli Taurat ini, para ahli kitab ini, dan orang Majus datang ke tempat itu. Berarti Bethlehem ini tempatnya sudah dinubuatkan. Lahirnya dari perawan sudah dinubuatkan. Dan penyalipannya pun sudah dinubuatkan. Bukan saja pada waktu dikatakan bahwa dia akan merobohkan kakinya, bahkan secara detail dinubuatkan tentang penyalipannya dia. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ya, kalau mau semua saudara, saya sudah menulis buku itu, saya sudah tuliskan nanti kalau sudah terbit beli saja itu. Ya, nubuat tentang Yesus semuanya kehadiran Kristus sebelum dia menjadi manusia. Bukunya ada buku yang sudah jilid 1, mana nggak ada bukunya di sini. Nanti aja saya tunjukkan. Namanya itu Wahyu sebagai dasar kebenaran, judulnya ya. Kita baca di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasal yang ke-22. Kita baca begini. Mazmur 22, baca ayat 1, 2, dan 16-17. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Coba perhatikan kata-kata ini. Allahku, Allahku, siapa yang engkau meninggalkan? Ini diucapkan Yesus waktu disalib. Jadi ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini di waktu disalib, bukan berarti betul-betul ditinggalkan Allah, itu tidak. Sebagai orang Yahudi yang baik, kalau dia berdoa, biasanya dia mengutip dari ayat kitab suci. Dalam hal ini Mazmur. Dan karena waktu itu dia disalibkan dan dia tahu ada Mazmur yang menubuatkan tentang penyalipannya, maka dikutiplah Mazmur ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bukan ucapannya sendiri, ucapannya Daud yang dibacakan oleh dia melalui mulutnya. Mengapa? Untuk menunjukkan aku ini sedang menggenapi apa yang dibunyikan dalam Mazmur 22 itu loh. Makanya ayat 16 mengatakan, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Terus? Sebab anjing-anjing anjing-anjing ini orang-orang Romawi, orang Yahudi menyebutnya mereka orang-orang yang tidak percaya pada Allah, penyembah berhala sebagai anjing-anjing, itu kan? Terus? Gerombolan penjahat. Itulah para pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan dia. Terus? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Di mana ceritanya Daud tangan dan kakinya pernah ditusuk? Tidak ada. Berarti ini Daud tidak sedang berbicara tentang dirinya. Daud sedang menubuatkan seseorang yang nanti tangannya dan kakinya ditusuk seperti itu, disalibkan. Oleh karena itu pada waktu itu terjadi, Yesus selalu mengutip pembukaan dari pasal ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, untuk menunjukkan kepada kita, aku ini sedang menggenapi itu loh yang dinubuatkan oleh Daud itu. Jadi situ dinubuatkan penyalipannya. Jadi kalau ada yang datang kemudian mengatakan Yesus tidak disalib,
Bagaimana saya bisa menghapus nubuat? Bagaimanapun juga nubuat ini akan bisa dihapus. Kita punya pilihan percaya pada nubuatnya Nabi atau tidak. Nah, kalau ada dua orang yang diaku Nabi, ternyata yang satu konflik, harus pilih mana yang benar. Nggak bisa dua-duanya benar. Kan? Nah, kalau Yesaya jelas itu ada dukungan-dukungan selanjutnya. Kita baca juga di dalam Yesaya 53. Ya. Di dalam kitab Yesaya 53. Wah, maaf saudara, saya ini masih tidak bisa diselesai ya, karena ini sudah lewat jam 7, tapi saya bacakan sedikit mengenai Yesaya. Di situ ada nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, tentang Ebed Yahweh. Dia datang sebagai Ebed, sebagai hamba, sebagai pelayan, tapi menderita. Terus, coba kita baca ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia direndahkan, dia tidak punya kekayaan, tidak punya apa. Tukang kayu kan. Terus? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Apalagi waktu dipukuli itu. Terus? Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Apa sih dia itu? Rabi bukan, raja bukan, ini bukan. Ya, terus? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Nah, ternyata penderitanya itu menanggung penyakit kita. Terus? Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, terus? Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kira begitu, orang luar mengatakan begitu. Terus? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan dia kita. ditusuk, tertikam itu karena pemberontakan manusia. Terus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan dia kita. dipukuli punggungnya sebelum ditikam itu, dan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Sebenarnya bukan ganjaran, ya seharusnya hajaran, karena dihajar dia. Ya, hajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu. Terus ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Coba perhatikan. Detail sekali. Gimana dikatakan Yesus sudah disalib? Oh, nubuatnya itu loh jelas. Nabi demi nabi menubuatkan. Mulai dari zamannya Adam, Daud, Yesaya. Kecuali kalau orang tidak percaya itu nabi gitu loh. Ini nabi yang ngomong loh. Kita baca juga ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman. Sesudah penahanan dan penghukuman, artinya di penjara lalu dihukum kan? Ia terambil. Terambil artinya dia mati, nyamanya diambil gitu. Terus? Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Tidak tahu, orang tidak tahu. Terus? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Kalau dia terputus dari negeri orang hidup, berarti di mana dia? Ya negeri orang mati, kuburan, maksudnya dikubur gitu loh. Terus? Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Terus? Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dua orang itu kan? Waktu disalib kan ada dua orang penjahat di kiri kanannya. Terus? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Nah, jadi dia itu sebagai korban penebusan. Bukan mati biasa. Mati untuk penebusan. Terus? Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Artinya dia hidup lagi. Orang udah mati kalau melihat keturunan gimana sih? Orang mati melihat keturunan umurnya lanjut, artinya hidup lagi dan tidak mati lagi. Itu loh bahasa perjanjian barunya. Berarti ini berbicara tentang penyalipan, sampai tujuan dari penyalipan, sampai kebangkitannya. Terus? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Terus? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ini ya, sesudah melihat kesusahan jiwanya, karena dia aniaya dan mati, akhirnya dia menjadi puas, menjadi terang, dia mengalami kebangkitan.
bisa menghapuskan nubuat seperti ini. Bukan hanya ini, coba kita lihat ada nubuat lagi tentang penyaliban Yesus. Kita baca Zakaria. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-10. Pasal 12. Benar, kita lihat dulu ya. Zakaria pasal yang ke-12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Nah, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, terus dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. nah, Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. inilah penyaliban itu. Dan akhirnya terjadi tepat seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian. Saya hanya pilih-pilih saja ini. Kelahirannya dari perawan dinubuatkan, tempat lahirnya dinubuatkan, dan dia keturunan siapa, keturunan Abraham itu dinubuatkan. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 18. Kitab Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, oleh keturunanmu, keturunannya Abraham. Dan ingat kata-kata ini bahasa aslinya zera, benih. Bukan zeraim, benih-benih. Berarti ada satu benih khusus nanti yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Benihnya Abraham secara khusus. Ya. Dan itu datangnya dari Yakub, dari Ishak. Benih ini nanti. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang pasal yang ke-17. Kita baca Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, perjanjianku akan kujadikan dengan Ishak. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Ingat, ini juga Zera, bukan Zeraim. Keturunannya menyundut satu orang. Dan dilanjutkan, itu melanjutkan dari Ibrahim. Jadi keturunan yang disebut Abraham itu nanti kepada Abraham tadi, nanti akan melalui Ishak. Nanti akan melalui Yakub, bukan melalui yang lain. Dan keturunan yang satu ini dijelaskan dalam Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, jadi janji-janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan kepada Musa, kita tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu semuanya merujuknya kepada Kristus. Penampakan ilahi atau teofani juga merujuk kepada Kristus. Nubuat itu juga menunjuknya kepada Kristus. Dan tipologi tentang bait Allah dan lain-lain itu juga menunjukkan kepada Kristus. Jadi Kristus itu sebelum inkarnasinya sudah praada. Baik di surga, sebelum ada apa-apa, maupun dalam pewahyuan di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya ini mempersiapkan kita untuk berbicara tentang siapa Kristus. Kita tahu dulu tentang kepradaannya sebagai firman Allah yang kekal, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya sejak zaman perjanjian lama, dan akhirnya dalam bentuk teofani nanti akan menyatakan dirinya secara puncak, bukan lagi berwujud teofani, tetapi berwujud inkarnasi. Betul-betul menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Nah, saya kira itu ya saudara, dalam kita akan membahas tentang butir kedua dari pengakuan iman, yaitu dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman,
terang yang keluar dalam terang. Alas zat yang keluar dari alas zat, terang yang keluar dari terang, yang diperanakkan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Nanti sebagaimana butir yang satu kita terangkan kata per kata dan maknanya, demikianlah nanti kita terangkan tentang Kristus dalam pengakuan iman ini, kata per kata dan maknanya. Ibu Skevi, itulah yang dapat saya berikan untuk malam ini. Sudah setengah jam lewat dari yang seharusnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo atas pengajarannya. Banyak teman-teman yang merasa terberkati Romo untuk pengajaran malam ini. Nah Romo, ada banyak yang menanyakan mereka mau beribadah tapi jaraknya jauh-jauh. Mungkin ada pengarahan dari Romo? Ada yang dari Cianjur, ada dari Bekasi. Coba lihat sini ya, tolong catat ini. Ini saudara bisa ke YouTube ini, ya. Setiap hari Minggu jam 11, mulai jam 9 lah, kita ada ibadah online dan setiap jam 11 saya khotbah di situ. Coba catat ini. Video-video pengajaran di situ nanti ada ibadah setiap hari Minggu. Kalau bisa sih saya harap untuk bisa datang. Ya, kalau yang ruangnya dekat ya di daerah sekitar Tangerang sana di BSD. Ya, yang jauh-jauh bisa ikut di sana. Dan nanti di setiap akhir video itu ada alamat-alamat di mana kami ada. Jadi, saudara yang mungkin rumahnya dekat di situ bisa datang. Ya, baik. Dan juga kalau saudara ingin mendapatkan buku-buku yang isinya banyak yang ajaran saya ajarkan ini, bisa saudara menghubungi Ibu Theodora. Ini bisa dicatat. Sudah dicatat? Ibu Theodora 0812 8959 8568. Tanyakan buku-buku Romo Daniel yang ada. Nanti setiap ada penelitian baru akan saya beritahukan buku-buku saya yang baru. Dan kalau saudara masih ada pertanyaan, ya kirim saja ke sini, ke messengernya. Tanyakan, dan kalau ya tapi tunggu sabar ya, karena saya harus banyak pertanyaan dan tugas saya terlalu banyak, jadi kadang-kadang harus nunggu, harus sabar. Tapi akan saya jawab di sini ya, di messengernya di sini. Baik, Gus Kevin, saya kira itu. Iya. Ya teman-teman, untuk yang di chat banyak bertanya tentang bagaimana mau beribadah atau apapun, tadi bisa mensubscribe channel Romo ini, sama Romo Daniel logonya, dan ini juga kita teman-teman bisa bergabung di grup Telegram t.me Belajar Kekristenan. Di sini nanti teman-teman bisa bertanya mengenai seputar ortodoks, akan dibantu oleh Romo Juventius, juga ada Pak Roy dari Gereja Ortodoks Indonesia. Dan juga kita setiap hari bisa mendapatkan renungan-renungan dari Romo Daniel. Nah, teman-teman, kita juga buku selain tadi dari buku-buku Romo, teman-teman bisa bergabung di kelas khusus kita, yaitu di sini kelas khusus untuk belajar. Kita sudah buka gelombang kedua, yang gelombang pertama sudah mau selesai dan mereka sudah mengisi kuis. Nah, di dalam nanti teman-teman melalui grup ini bisa bertanya mengenai kelas ini, dan khususnya mengenai kelas ini kita memperdalam melalui buku ini, buku karya Romo, buku Aku Percaya, yang memperdalam mengenai iman kita, iman gereja Rasulia, dan kita baru masuk butir kedua dan totalnya ada 12 butir. Nah, ini kita teman-teman yang ikut kelas khusus akan pasti ada buku pegangan ini. Ini buku karya Romo, dan ini juga ada buku-buku baru karya Romo, yaitu yang ini adalah tentang wahyu ya Romo ya, wahyu Allah, sumber dan dasar kebenaran. Ada 3 jilid. Ini baru jilid pertama. Ada 3 jilid khusus. Ini jilid pertama. Dan sebagiannya sudah saya jelaskan tadi, sebagiannya. Yang tadi Romo bilang ya, buku wahyu ya. Ya. Nah, terus juga ada buku baru lagi
yang ini satu Allah yang keberadaan Tritunggal. Ini khusus mengenai Tritunggal ya Romo, Ya, betul, betul. pendalamannya. Nah, teman-teman Saudara bisa juga ini tadi, akan menarik bagi saudara karena saudara akan bisa menolong saudara untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. ya, Dari buku. teman-teman tadi bisa dapatkan buku di Ibu Theodora ataupun di toko buku Rohani Kristen. Kalau Bu Theodora langsung GOI dan Kristen kita juga menjual buku-buku Romo. Nah, kita juga ada channel Rohani Kristen, teman-teman juga silakan subscribe channel Romo karena sini banyak pengajaran-pengajaran Romo. Demikian teman-teman, terima kasih Romo atas pengajarannya. Kita tutup dalam doa. Mungkin Romo boleh tutup dalam doa Romo. Mari Minta kita berdoa, pimpinannya. saudara. Terima kasih Nama Romo. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh kuasa daripada Roh-Mu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas malam ini kami telah boleh berbagi dari sabda-Mu. Biarlah firman-Mu ini mendapatkan tempat di hati daripada saudara-saudara yang telah mendengarkannya, dan biarlah nama Kristus ditinggikan dalam hidup mereka, dan kiranya mereka yang belum percaya pada Kristus, mereka yang ikut mendengarkan dan melihat tayangan kami ini, kiranya hati mereka diketuk supaya menemukan keselamatan dan kebenaran di dalam Kristus. Kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai kami dan Engkau menyertai Ibu Skevi dan tim daripada Rohani Kristen, supaya ini menjadi sarana berkat bagi bangsa kami di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mundur dan kami ucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman, nanti di akhir session ini ada info tentang gereja ortodoks, paroki juga Romo yang bertugas. Teman-teman silakan catat, juga silakan lihat. Kita undur diri. Terima kasih Romo. Sampai ketemu minggu depan hari Rabu ya Romo. Minggu depan ya. Selamat malam. Selamat malam. Minggu depan. Oke. Thank you. God bless you, all of you, and I hope everything is okay with all of you. God bless you. Thank you.